Fun bike. Yuk, santai. Hmm. Gue tipis-tipis. Kanan kiri. Eh, Kanan dulu kali. Ya, kiri. Pengen nanya Pak De siapa namanya? Kendar. Pak Gendar ya. Sudah bertahun-tahun bermain di usaha ikan ya, makhluk hidup kan ini ya Pak De ya. Bener nggak sih kalau ngurusin yang kayak gini nggak bisa sembarangan? Artinya gini, kalau perasaan kita lagi jengkel, marah, nggak enak itu dia mempengaruhi juga dengan kondisi ikan juga ya. Kalau itu positif itu, misalnya kita kan biara makhluk hidup itu sama aja kita sayang sama anak gitu, sayang sama anak, sama istri. Jadi kalau kita berantem aja ikan masih ikut Kebawa. sakit lah, iya pasti. Padahal nggak ada Dikasih urusan makan, ya. iya, Oh. tapi dikasih makan kadang nggak mau. Itu kalau kita biara ikan ya memang kayak anak kita harus sayang betul gitu. Itu bukan hanya ibaratnya, kalau orang bilang ada yang bilang mitos, tapi kalau saya bilang nggak mitos, itu nyata. Misalnya saya pas mijah aja berantem sama istri, ikannya masih Collab gitu. kolab. Kalau itu tetap pasti kolab. Pada standar penanganan kasih makan ya biasa aja ya. Iya. Tapi perasaan ngaruh ya. Ngaruh, dia kayak kontak batin, namanya ikan itu kayak kontak batin. Epos sama energi negatif lah ya. Ya, Wow, pengaruh. jadi pengaruh banget kalau kita bertengkar ya pasti sama istri atau sama Anak. anak. Ikan pasti itu nggak makan lah. Berarti dikasih kalau makan nggak lagi makan. kondisi begitu mending kita nggak ngurusin dulu gitu Pak De, atau gimana? Ayo. Kalau saya, maksudnya saya jarang berantem sama istri. Enjoy aja ya. Saya seumur saya nikah sampai punya cucu ini belum pernah berantem. Oh is. nggak pernah kita namanya berantem. Masalah dijiwai yang sampai dalam itu, apa artinya kita berantem? Kalau mau berantem kita nggak usah punya istri aja sekalian. Kalau kita berantem sama istri, saya orangnya kayak gitu. Makanya ya alhamdulillah Allah masih ngasih jalan yang terbaik, nggak pernah berantem. Alhamdulillah ikannya ya aman-aman aja. Bukan karena nggak berantem, karena oh ya lagi ngurus ikan Oh, bukan ya? enggak. Seru juga. Iya, tapi pernah. Ya sesekali ada lah ya. Cekcok mulut aja, tapi nggak sampai Bawa emosional. bawa emosionalnya itu. Ya pernah kematian ikan tuh nyampe 200. Yang seperti itu aja yang nggak kebawa ya, hanya Nggak sekilas emosi aja. gitu aja. Hanya. Itu pernah mati itu 250 ribuan. 250.000 ekor. Ikan apa aja itu? Campur Itu hanya lele itu Oh, lele. yang langsung habis. Itu yang bahasanya nggak kebawa dendam, nggak bawa Ya, kesel enggak, banget, hanya sekilas itu. Ya, Misalnya cuman oh nggak masakin misalkan gitu ya, Bro. cuman di lidah aja lah gitu, nggak sampai di dalam. Keceplos tapi ada ya. Ya, itu aja ketika ngaruh. ngasih makan dia ngaruh. Naruh. Ya besoknya ikan bisa berapa kolam tuh mati total. Padahal penanganan ikan itu standar biasa aja ya, Iya. misalnya dikasih makan Ya, lah, ini kasih makan, perawatan. jadi sakit nggak sakit per 4 hari kan dikasih obat. Mm-mm. Jadi daripada mengobati lebih baik kita itu mencegah, kan kayak gitu. Iya. Bagus ini buat teman-teman ya, melihara begini tuh menjaga kestabilan emosi. Ya masalahnya gini ya, ini maaf ya, ikan ini kalau hanya kolam segini aja sih. Ini kalau 1 bulan cuma 8 juta itu sama aja nggak dapat duit. Misalnya ini lahan sebentar gini ya. Ah, semua ini ya Pak De ya. Ya, ini kalau sebulan 8 juta itu nggak dapat duit. Ini kan sayang kalau sampai punya lahan agak Gede. luas, gede, terus nggak dimanfaatin, sayang. Kalau saya punya prinsip sepetak ini nih harus 1 bulan bisa mengeluarkan paling nggak 6 sampai 7 juta satu petak. Satu ini menghasilkan. Ya, harus bagaimana caranya? Jadi antisipasinya ada orang datang ambil isi Ya, lagi gitu ya, iya, Pak De ya. iya kayak gitu. Satu kolam harus 6 juta guys, baru hasil. Itu bagaimana caranya kita, tapi Tapi alhamdulillah lebih dari alhamdulillah. situ. Suka dukanya gimana Pak De? Udah ada 20 tahun ngurusin kayak gini? Kalau di Lampung sekitar 10-an tahun, kalau di Jawa mah dari kecil loh. Di Jawa. Ya. Emang seneng ngurusin Iya. ini ya, telaten ya. Suka dukanya sih banyak ya. Sukanya ya kalau pas bijak jadinya bagus, terus peminatnya juga banyak, omsetnya kan pasti banyak. Naik ya. Dukanya kalau pas itu tadi ikan sakit, Oh. angka matinya pasti
banyak gitu kan. Untuk awal-awal mungkin banyak dukanya ya Pak ya. Ya, karena kalau belum tahu Belajar ya. obat-obatannya apa gitu kan. Itu pasti banyak duka. Masalahnya misalnya 1 juta ekor paling yang utuh kan tinggal 300 atau berapa. Tapi seiring waktunya berjalan itu kan tetap kita mencari obat-obatan yang ramuan sendiri atau yang pabrikan gitu kan. Tapi ternyata yang paling bagusnya malah Sendiri ya. bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi selama ini mungkin ngoplos lah ya, bikin sendiri juga. Ya, nah kalau yang pabrikan itu yang buat misalnya kalau habis hujan aja. Kalau yang paten itu kan kita ngeramu sendiri. Ramu sendiri. Berarti untuk yang baby kayak gini ramuan sendiri atau pabrikan? Ramuan sendiri ya biasanya. Oh. Berarti oke. Di sini nih apa boleh juga yang anak-anak muda ini kan banyak butuh pekerjaan dan sebagainya daerah seperti ini ada atau Pak De ada apa ya kiat-kiat ya untuk anak muda biar semangat budidaya ini menghasilkan loh gitu ya nggak? Dan ya, kalau ada ibaratnya kayak gitu kita mah sering kita ibaratnya konsultasi. merangkul anak-anak muda. Tapi di sini kan kadang-kadang kendalanya modal alasannya modalnya kan gede. Terus maunya itu minta bantuan sama pemerintah kan kayak gitu ya. Tapi pernah dikasih bantuan kayak terpal sama bibit belum jadi juga. nggak jadi juga. Nah maunya pemerintah itu kan dikasih modal terpal sama bibit itu maunya kan harus jadi nanti modal yang pertama itu kan bisa dilanjutin Ke yang lain. sebenarnya kan kalau dari pemerintah itu enak sebenarnya kalau kita berhasil terus kita kolamnya banyak minta Menghasilkan. bantuan ya menghasilkan menjanjikan itu kan minta bantuan pakan bantuan bibit kan bisa. Itu kayak di Pal Putih itu kan kemarin dapat bantuan pakan tuh 1 ton. Terus daerah mana itu Talang Setan itu dapat bantuan bibit patin tuh 60.000 ekor. Tapi emang kolamnya kan berapa hektar gitu kan. Udah menjanjikan sekali panen aja udah paling sedikit itu 20 ton. Paling sedikit. Orang kaya aja masih dapat bantuan. Orang kaya dapat bantuan. Nah, Tambah kaya lagi ya Pak De. nah makanya itu peluangnya. kalau kita itu orang yang kayak saya pribadi ada lahan menjanjikan kenapa nggak diolah gitu loh. Padahal pemerintah itu kan sebenarnya ngasih kayak pintu gitu loh. Kalau nggak minta yang bakalan kalau ngasih nggak tepat sasaran. Ya. Banyak kan ngasih nggak tepat sasaran ya. Makanya kan sekarang kalau budidaya ikan yang banyak itu kan setiap orang itu pasti disuruh bikin akte notaris bahwa kolam ini benar-benar milik saya, usaha saya yang sudah berbadan hukum. Nah itu nanti kalau kita ajukan, nah surat ini dilampirkan di fotokopi. Jadi kalau kita memang sudah bikin yang akte notaris di sana kan ada nomor registrasinya kita. Dianggap binaan ya Pak De. Nah binaan otomatis oh ini Pak ini bener ini udah terdaftar di sini. Ini layak ini dikasih bantuan pakan berapa ton, dikasih bibit berapa ton. Nah kalau nggak kayak gitu pemerintah mau ngasih Ya siapa yang minta? pertanggungjawaban juga ya Pak Nah De. mana akte notaris yang sudah berbadan hukum kepemilikan ini, apalagi dilengkapi kayak MPWP atau MKM lah umpamanya, itu kan lebih bagus, betul-betul orang itu punya usahanya diperikanan atau diapa gitu. Dan yang paling udah lama apalagi. Nah, Berarti masuk komunitas di grupin juga ya binaan pemerintah dan masuk grup-grup antar pengusaha ikan ya Pak De. Ya, alhamdulillah kalau kayak tempat saya ini kan sesama budidaya ikan itu nggak pemijah sama pembesaran sampai membentuk koperasi. Sekarang alhamdulillah udah berjalan hampir 4 tahun ini. Nah itu dapat kucuran dana itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 2,2 M bantuannya itu. Ya. Masya Allah. Ya semua kalau ya ditekunin kita kompak insya Allah Rezeki ada aja gitu ya. Malah melimpah aja. Jadi kalau sebulan itu kalau lele itu
pemenetasan dan sebagainya sampai berapa ekor Pak? Berapa juta ekor tadi kayaknya Ya tergantung ini, sekarang? tergantung berat badan yang ditimbang apa yang mau dipijah. Rata-rata setiap Rata-rata bulan? kalau 1 kilo indukan itu 30.000. Tapi kalau yang 4 kilo itu rata-rata jadinya 120. Tapi setiap 1 bulan ngeluarin bibit begini ada 1 juta ekor. Lebih. Berapa ekor? Seminggu aja 850. 850.000. Kali 4 Seminggu aja. 850.000 ekor. Iya. Itu baru lele aja ya, Pak ya? Boleh, iya. Wow, Masya seminggu Allah. kali 4 ya paling enggak 4 juta sampai 5 juta ekor ya Pak. Ya terkalikan aja. Kalikan aja. 8 kali 4 berapa? 32. Itu pokoknya rata-rata saya seminggu 850 dari 40-an. lele. Kalikan aja 1.150. Berapa? 150 rupiah Kali 850.000 ekor ekor. seminggu guys. Hitung sendiri ya. Artinya ini biar memotivasi ya Pak ya, Ya. yang muda-muda. Tapi itu memang fakta, Heeh. real. Masalahnya kan setiap bulan diminta data dari dinas. Heeh. Nih dalam bulan ini per minggunya kan ada data. Laporan ya ke sana Iya. ya. Wah, habis itu Enggak ada laporan, dia kan datang ke sini ke lokasi. datang. Iya kan dari dinas kan pasti seminggu data, 3 berapa kali. ekor. Senin, Kamis, Sabtu. udah kayak ini ya. Absen gitu ya udah. Iya, memang bibit saya kalau nggak sehat jangan dijual. Oh, kontrolnya di situ ya, Pak? Karena Iya, terus bersertifikat pertumbuhannya tadi ya. bagaimana kan kayak gitu. Jadi bibit saya dipantau terus sama dinas perikanan. Enak ya, nggak perlu kita bayar, datang ya Pak ya. Nah, Dari situ dikasih bantuan lagi ya Pak. tapi sampainya gini, kalau pas ada diklat di mana-mana ya pasti saya makili Lampung Selatan. Misalnya kayak kemarin langsung di Bogor seminggu, Diambil lah. pulang, baru pulang. Ini Enak. berangkat lagi ke mana? Sukabumi sana kan, terus pindah lagi ke Malang, Jawa Timur. Serunya malah di situ jalan-jalan guys. Tapi pusing, Oh, pusing. pusingnya gini. Saya dapat duduk manis di rumah, Ah, udah dapat ya Pak? 3 juta, 4 juta satu hari pasti dapat. Nah terus kalau diklat, dapatnya apa? Disangoni juga Pak. Nah sangon ini kan nggak memungkinkan sampai sehari kayak di rumah. Oh, lebih kalah lah ya dia. Iya iya banget, banget. Jadi itu. malah ngeribetin ya kalau jalan-jalan itu Pak. Ya sesekali boleh lah ya Ya jaringan sebenarnya ya. begini, saya itu kalau diklat itu malah saya pusing sendiri. Pusingnya begini, saya nanya nggak pernah dijawab. Oh, dengan permasalahan-permasalahan Iya, ya, Pak. maksudnya memang nggak tahu dia. nggak mampu. Eh, Ya, ya, ya. kalau ditanya malah pernah waktu di Bogor tuh profesor, dokter apa Secara itu. teorinya mantep gitu Pak. Wah, udah profesor, dokter, insinyur. Woi, Nah, saya nanya, praktisi bukan? obatnya apa Pak kalau ikan lele kena moncong putih? Heeh. Satu kan. Simpel aja ya. Simpel, tapi saya tahu persis jawabannya. Terus bagaimana caranya orang mijah itu hasilnya bisa nggak usah 100% tapi 90% aja itu harus telurnya jam berapa? Jam itu ya. Jam yang saya cari. Kita bisa umpamanya ya ukuran 1 kilo bisa keluar 30 itu kan udah 30.000. itu udah bagus itu. Oh, 1 kilo 30. Nah itu harus jam berapa? Siang apa malam? Biar kita tahu lahiran itu ya, Pak. Sesar Nah. apa Pak? Bingung dia nggak bisa jawab. Sampai kalau nanya jangan yang aneh-aneh, yang Loh. wajar aja. Loh. Ini kalau orang Wajar, bisnis, ah. ini wajar Pak Ah, ah. Profesor. Itu wajar. Terus orang awam, nggak itu orang dinas, pasti mengalami penyakit moncong Seperti putih. itu, Pak. Ya, Itu kan moncong masalahnya putih, kan, ya. itu. Moncong putih sama sirip merah, obatnya apa? Pabrikannya apa? Kalau umpamanya obat yang bikinan sendiri, fermentasian itu apa? Gimana ya bisa sih? Atau perlu dokter panggil siapa gitu? Susah, nggak ada jawabannya. Belum ada Alasannya jawaban. di kantor sini belum pernah ada penyakit itu. Saya rasa semua orang Semua. budidaya pernah mengalami. Bahkan pemula pun ya Pak ya. Iya. Sebenarnya kan simpel sebenarnya itu. Jantung pisang bisa kan Dicacah sebenarnya gitu, Pak, ya? Iya. Sebar gitu. Iya, disebar sampai banyak dicacah yang kecil. Kecil-kecil Hmm. buat penetrasi ya Pak. Kalau kita ramuan kan ada lengkuas, bawang putih. Jamuan lah ya. Iya, Jahe terus, gitu Kak. Jangan Oh, terus panas ya? itu apa? Lengkuas terus temulawak. Itu udah digiling, difermentasi selama 15 hari. Tapi ada
ada obat-obat dikit lah ada ya. ada tetesan yang itu memang rahasia banget. Cia, ada rahasianya di sini. Tetap ada. Ramuan sudah puluhan tahun. Tetap itu ada. Ya untuk ini antiseptik lah bahasanya ya. Ya untuk menjaga stabilitas dia juga, pencernaan juga, mengobati juga, nafsu makan juga ya kan. Kalau kayak temulawak itu kan bagi manusia aja kan juga untuk nafsu makan, kunyit temulawak itu juga untuk obat-obatan juga. Kulit juga kan, di kulit kalau sering minum kunir, asem, temulawak, muka aja kelihatannya kayak muda terus. Kunir itu. Iya, kunir asem, temulawak campur asem. Ya, kayak jamu-jamu orang keliling itulah ya. Ya, tapi lebih baik kita bikin sendiri. Maksudnya kalau bikin sendiri kan maksimal. Originalnya ya, maksudnya bahan bahannya ya bagus. Coba sama tempat saya umurnya berapa? 55. Salah. 62. Hah? 62. Ya, sekitar 55 ya kan kayak gini harusnya ya. Saya lihat tadi itu rambutnya asli apa di pikok, Pak? Wah, pikok lah kalau Oh nggak gitu ya. pikok udah. Iya udah ini ya. Kalau rambut nggak bisa ya, pigmen. Ya, kalau rambut nggak bisa, maksudnya cucu saya aja putih. Oh gitu ya. Cucunya. Ya, cucu aja pas SMP udah putih. Ada ya campuran itu Ya, keluar kalau, ya. kalau rambut putih itu saya nggak jadi jaminan kalau itu tua. Benar pasti. Anak muda sering gonta-ganti minyak rambut cepet putih. Bisa. Tapi face nggak bisa dicuri. 62 yoi. 62. Bonus. Hampir lah. Berarti jamu lah ya. Ya, Merawat Tiap badan. hari itu Pak De. iya. Terus apa lagi? Ya fit lagi itu. Nah, kalau olahraga apa tiap hari olahraga. Nguras ya Pak ya. Hah? Nguras angkat junjung ikan itu kan. Kegiatan yang menyehatkan. Ya, Oh, yang gede. Yang menyehatkan. tetap kita mandi keringat kalau Mandi keringat. itu positif. Stamina tadi dengan minum jamu-jamu bikinan sendiri ya. Sendiri. Apa tadi? Temulawak, Kunyit, kunir, asam, asem, di rebus. blender gitu Pak. Oh, direbus. Ya di blender rebus bagus, kalau nggak iris-iris. Langsung blender Iris- aja iris saring, rebus ya. minum ya. Kalau, Madu bagus ya Pak. Ya, kayu manis Ini itu. namanya sehat badan, sehat finansial ya nggak? Terus nanti itu kan 3 hari. 3 harinya pre kan. 3 hari kemudian sabirato, tempuyung, jahe gitu. Pahit-pahit ini. Ya istri saya kan orangnya rajin banget, Istri. bikin jamu kayak gitu. Ya umur sudah begini kan harus tetap fit ya Pak ya. Kerjaan. Ya kan gini aja, sampai nebak saya aja udah masih 50, berarti kan masih muda. Padahal umur udah 62. Ya selain itu juga pikiran positif ya Pak ya tadi ya. Karena Ya, untuk ngurus ini gini, juga harus. kita itu begini, jadi orang itu segala sesuatunya ya jangan terlalu sombong, jangan terlalu egois. Biasanya kan orang ngomongnya berlebihan, Ketinggian. kegedean juga. Terus kita tuh harus banyak yang positif gitulah. Ibadah yang kenceng menurut kepercayaannya masing-masing kayak gitu aja. Pola makan dijaga, udah. Kalau pola makan dijaga, insya Allah kesehatan itu terjaga. Oh, Karena kita udah minum jamu-jamuan jamu-jamuan badan sendiri, badan kayak istri. gitu. Wah, pantes jos. Ada tips lain nggak deh biar semangat ngurusin kayak gini nih ya? Atau mungkin anak sebelum kesana anak sampean ada juga yang beridaya begini? Anak saya perempuan semua. Wah, Nggak jadi yang kurang cocok terjun ya. kayak gini. Ya, Ya. nggak ada. Jadi masih fighter sendiri ya. Ada pesan kesannya nggak? Apa pesan-pesan nggak Pak De? Buat anak muda nih, muda biar biar- usaha. Ya, kalau Ini menurut- peluang ya Pak De ya. Ya, sekarang kalau menurut saya ya, daripada kita punya lahan tumbuhnya rumput, bagi anak muda ya, bikinlah kolam 1 petak 2 petak, karena itu menjanjikan. Kalau tumbuhnya rumput, tanah itu kita kan tetap macet. Per tahun kan kita kasih bayar pajak. Dengan dikasih ikan, ibaratnya 1 petak kayak begini, kalau nyari untung 300-500 tuh dapat. Sehari. Bukan, maksudnya dalam misalnya kita tabur sampai panen gitu Oh, sampai loh. panen. Contoh ini diisikan 2000. Ya. Satu bak kayak gini 2000 ya. Ah. Panen nggak usah kita muluk-muluk. Ikan 2000 kita panen 150 kilo. Itu udah untung loh. Nggak kita harus panen 2 kintal. 1,5 kintal
dengan harganya kayak sekarang ini diambil di kolam 17, kita udah untung. Jadi Dihitung pakan berapa, habisnya pakan sama bibit itu berapa sih. Jadi kalau ikan 1.000 itu kan 1 kintal habis sampai panen. Targetnya harus 1.000 1 kintal ya Mas? ya dari pakan yang kecil 1 kantong 10 kilo itu sampai yang ukuran panen itu sampai panen kan totalitasnya kan ikan 1.000 1 kintal. 1 kintal. Jadi kalau 4.000 ya 4 kintal. Kalau pakan habis 1 kintal, seminim-minimnya itu per 1.000-nya dapatnya 80 atau 90. Minim. Nah, dengan 90 kilo kalau dikalikan 17 nanti dipotong modal masih sisa. Masih sisa. Sebenarnya menguntungkan ya lele itu ya. Tapi Tetap menguntungkan. banyak yang merasa wah budidaya lele itu rugi loh pakannya ini. Itu banyak orang gimana? yang nggak bisa baru uji coba aja dia ya. bukan Pemula. cara ngasih trik makannya. Mm-mm. Jadi gini, nggak ketemu ini bisa beli pakan, besok nggak. Oh, Ikan udah segini ya, telat ya Pak. sehari semalam nggak makan, dia nyusut set. Nah besoknya bisa beli pakan, menggalikan segini lagi. Harusnya ini udah begini. Kemarin semalam nggak makan kan nyusut. Setelah dikasih makan memulihkan stamina yang kemarin. Itu kan mundur waktunya. Nah itu. Terus orang nggak direndam dulu itu. Makannya. Disemprot itulah pakai semprotan susu terus bolak-balik semprot lagi sampai puasa, semprot lagi bolak-balik basah kan dia mekar nanti 10 menit kan udah mekar. Tabur itu udah mengurangi anggaran. Nah, orang kan belum bisa menemukan Metode itu. Nah, contoh, ini kalau 1 kilo habis ya. Terus kalau udah rendam atau disemprot dengan air, itu paling ini hanya 5 on sekali ngasih makan. Kan kita punya keuntungan udah 1/2 kilo Iya. buat nanti siang. Nah, itu antisipasi untuk makannya. Nah, itu kadang-kadang kan orang nggak bisa jeli sampai situ. 1 kilo pakan itu yang direndam tadi bisa untuk berapa ekor Pak Dekal? Kalau saya ya tergantung ikannya berapa ribu. Yang seperti ini, misalkan per 1.000 itu berapa kilo gitu Pak? Kalau 1.000 itu 3 on sebenarnya kalau bibitnya masih 3 kecil. on. Yang kecil ya. Ya, tapi kalau kita Umur untuk ya. untuk di bisnis ya kalau saya ya memang sekali ngasih makan 1 kilo. Tapi harus nggak habis gitu loh. Ya, Nggak di habis. tes lah ya. Ya, makanya Mampu. kalau untuk ini ya 3 on biasanya. 3 on. Sekali makan 3 on, nanti siang 3 on, sore 3 on kan satu hari itu kan 1 kilo lah kurang lebih. Oh, 1 hari 1 kilo Nah. untuk per 1.000-an Pak Dekal? Iya, 2.000 berarti 2 kilo gitu. iya. Berarti oke, tadi kan bilang umur panen itu berapa? 35 hari ya, Pak? Berapa? Untuk sekilo berapa ekor itu, Pak? 10 sampai 12. 10 sampai 12 Ya, ekor untuk itu pecel lele. 35 hari bisa panen ya. Iya, di kolam tanah tapi Kolam tanah. kolam tanah. Kalau kolam terpal nggak bisa. 2 bulan ya, 2 agak bulan. tekor dipakan ya di situ ya. Kelamaan. Enggak Nggak juga, juga. ya? Oh, enggak juga. Karena lahapnya makan di kolam terpal sama tanah udah beda. Ya. Karena di sini kotoran nggak bisa hilang. Masalah Jadi ngejar kan waktu aja ya, Pak Dia Ya. itu ya. Makanya kalau kita mau cepat panen ya sering ganti air kalau di kolam kayak gini. Makanya ini banyak yang gagal karena nggak bisa ngolah air. Oke, ada tips nggak Pak Dia untuk tanah yang nanti rencana mau tak isi ya nggak? Maksud saya kan saya takut-takut di kematian yang pertama ya kan, yang kedua dibeliin pakannya terlalu tinggi. ini apa? Probiotik. Probiotik. Terus dikasih mulase tetes itu loh. Misalnya kolam 20 kali 20 itu biasanya 1 liter. 1 liter ya. Ya 1 liter campur wadah untuk tebu harus Itu buat. setiap 5 hari kemudian baru diisikan. Ini air kan steril betul itu. Probiotik ya kalau susah nyari probiotik ya M4 itu aja kan udah bisa. baik. Di sini juga jual ya Pak Dia? Enggak, Ya, bikin sendiri ya. ya biasanya fermentasi sendiri. Jadi sebelum tipsnya sebelum beli terus ditaruh itu sebaiknya dikasih Air dirawat dulu. air dirawat, Iya, maksudnya disteril dulu. sterilin dulu, dikasih probiotik, terus dikasih mulase. Mulase itu kan sama probiotik itu di samping dia untuk membasmi kuman,
mempersiapkan plankton. Biar banyak makan. Nah, Ketika ditabur betul. makan dia ya. Ya. Cocok ini. Sebelum dikasih makan kan di situ udah ada plankton. Contoh kalau udah dikasih molase sama probiotik itu pasti selama 1 minggu pasti udah banyak kayak kutu air itu kan makanan ikan Iya, kecil cocok juga. ya. Malah menghemat makanan ya kita ya. Itu dari situlah. Oke, contoh misalnya nih saya 90 meter lah paling ya. Misalnya 10 kali berapa? 8 kali 12 tadi. 8 kali 12. 12. 90-an kan lah ya kurang lebih ya. Hmm. Nah, itu ekornya berapa itu standar Mas? Ya tergantung sampean mau lele apa nila. Kalau yang lele dulu Ya lele per meternya tuh 100. 100 per meter. Kalau 90 berarti 9.000 ya. Wow. Itu kalau bukan maksimalnya, itu minimalnya. Kalau udah pemain yang handal itu iya. semeternya itu kan 300 sampai Ya, 400. kalau dia udah ngerti ya. Ya, Jangan. Kalau untuk pemula gini mungkin di 100 100 aja. Wah. per meternya 100. Harus serius ini. Atau nanti di bawah boleh lah ya untuk coba 1 bulan dulu ya. Ya, bisa sih. Habis itu apakah sebelum ditebar ini dikasih tadi ya probiotik sama emulase tadi. Ya, Setengah liter lah paling ya Pak ya. Kolam segitu tadi. 1 liter. Satu hajar aja ya betul Iya, ya. 1 liter. Nanti kan Adit. airnya bagus, jadinya bagus. Oh, sampai berapa hari itu? Pak? Kalau Dibiarkan. kalau saya biasanya seminggu. Seminggu dibiarkan. Nah, seminggu dibiarkan, terus nanti kalau kita mau ngasih makan, kalau ikan udah mulai segini, Mm-mm. campur tetes pakannya. Oh, pakan tadi dikasih air tadi ya semprot-semprot paling ya, Hmm. biar basah agar ngembang, kasih tetesan. Airnya apa, tetesnya itu dikasih air semprotan itu. Oh ya, disemprotan tadi. Ya. Jika sudah nyemprot udah campur. Itu tetesan obat formula sendiri atau Enggak, probiotik? tetes itu kan Jual. molase itu kan kalau beli kita literan biasanya. Ada yang 10.000, ada yang 7.000. Mulase tadi ya, Pak? Ya. Oh, tetesannya obatnya itu mulase. Itu kan nanti rasa dagingnya pun beda sama yang dikasih kayak gitu sama yang enggak enak yang dikasih tetes. Wangi, gurih. Wow. Tapi kalau yang enggak kan ya gimana ya, ikan kalau enggak dikasih apa-apa ya rasanya hambar-hambar kayak gitu. Tapi kalau yang dikasih tetes itu memang wangi, Mulus. harganya beda sebenarnya. Harusnya beda ya. Harusnya beda. Karena dia ada kos lagi ya. Ya nanti kan kalau dikasih molase sama probiotik itu kan airnya kalau enggak pink, hijau giok biru kayak gini kan. Ya. Tuh air kalau yang udah dikasih molase itu pink, kalau enggak hijau. Jangan kaget nanti orang, waduh warnanya jadi pink. Kalau saya mah seneng, bagus ini udah jadi gitu namanya. Oh, malah bagus. Airnya jadi itu. Kalau yang enggak jadi coklat. Oke. Kalau Untuk coklat bau pasti. untuk pakannya umur berapa sampai berapa kayak tadi ya? Mungkin standarnya panen Ya bisa. kalau saya gini, kalau ikan 2.000 apa 4.000 lah, kalau Oke, 4.000 itu untuk pakan yang kecil itu 1 kantong sampai habis. yang kecil 1 10 kantong kilo itu habis. Ah. Nah, setelah itu kan ganti 78 min 1 kantong isi 20. Mm-mm. Nah, 1 kantong 20 habis, beli 78 min 2, 1 kantong isi 30. Itu harganya udah 320. Mhm. Nah, terus ganti lagi 1 kantong itu habis, ganti 78 polos sampai panen. Hmm. Udah nggak gonta-ganti lagi. Berarti Karena ikan ada- udah segini kan. Oh iya, gede juga sih 10 ya, sekilo 10. Berarti 3 kali pakan jenis ya? Ukuran ya? PF 1000 78 min 1 min 2 polos, iya. 4. 4. Panjang juga ya. Ada modulnya gitu. Lebih enak ya. Ini modulnya kan ada di YouTube ini. Oh modulnya. ya, siap. Nanti di ini apa? Kita Share ini, masukin coba lah YouTube. ya. Untuk bagusnya basicnya itu lah bisnis 35 hari ya, Pak ya. Atau 40 hari Apanya? panen tadi. Tergantung permintaan, Mas. Oh, mau berapa kilo gitu ya? Kalau Sekilo berapa pecel gitu? lele biasanya 9, 10, terkadang 12. Kalau Ah. rumah makan Padang 7, 8. Lebih kecil lagi. Lebih gede. Udah gede. Lebih gede. Oh iya, tinggal sekilo makin isi kecil 8 lagi. per 7. Bener. Gitu. Nah, itu kita Umurnya beda lagi gitu. Ya? kalau dipanen untuk Pecel lele. berarti kita 37 hari. 37 hari pecel lele. Pecel lele. Dengan Tapi di kolam tanah makanan full kan. Oh, iya. Jangan salah ini. Makanan full yang 3 Ya. kali tadi ya, Pak ya. Ya. Sehari 3 kali. Terus kalau rumah makan Padang biasanya permintaannya itu kan sekilo isi 7 isi 8.
itu 40 hari atau 45 hari itu. Jadi kolam hari. tanah udah segitu. Kolam tanah itu ya. Ya, tapi kita tetap ngasih makannya kan full. 3 kali guys. Enggak cuma iprit-iprit, kalau iprit-iprit ya tetap 2 bulan. Jamnya bagusnya jam berapa, Dik? Kalau pagi saya setengah 7, Setengah 7, siang jam 12, jam 12, sore jam 7. sore malam lah ya jam Ya, 7 ya, kan. jam. Harus telaten ini. Ya kita nunggu jam-jam nggak jam positif kerja. Jam 12 kan waktunya orang istirahat. Kalau rumahnya dekat, oh pulang dulu kan kayak gitu. Kalau jam 1 pasti jam kerja. Boleh nggak ini ya agak di luar ini ya? Boleh nggak misalkan ini biasa paret kayak gitu? Ya namanya ini ya. Terus kayak tadi telur direbus katanya ada info itu kan. Boleh, Campur-campur protein itu. boleh. Oh boleh ya nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Asal jangan bangkai atau daging gitu ya, Pak? Bangkai boleh kalau dibakar dulu, Dibakar dulu. dibakar atau direbus. Tapi misalnya. dia jadi kanibal nanti, Pak? Enggak. Enggak. Kanibal itu karena lapar. Oh, asal Walaupun terus. pakai pelet terus ya kalau ini harus Lapar. jam makan, belum dikasih jam makan ya tetap kanibal karena Kanibal. lele itu kalau lapar kawan sendiri gedenya sama ya dimakan. Benar-benar. Bukan karena ada sering dikasih Oh bangkai, campur, enggak, kasih makan. enggak masalah dikasih daging itu bukan, memang sifatnya lele kalau lapar ya kanibal. Oke. Indikatornya dia udah kenyang berarti pakannya sisa. Sisa 1-2, jangan sisanya sampai kebanyakan, itu Ah. menjadi bakteri. Bakteri nanti Ya. ya. Pokoknya sisa lah ya Bahkan dicoba kalau ya. lele kan begini, tabur jelas-jelas itu Ah. Masih, habis, tabur lagi, Ah. habis, tabur lagi. Nanti kan udah begini nyisa 1-2 udah itu berarti kan kenyang. Oh gitu. Jangan nunggu numpuk gitu ya. Jangan Oke, kalau sip, sip. numpuk nanti Itu mendap. indikator dia kemampuan ini ya. Iya. Menelannya tadi ya. Kenyang atau enggaknya gitu. Kalau masih ngumpul, masih lapar gitu ya. Ya. Kayaknya nila aku juga makan terus karena gede. Kalau Nela enggak ya lele, kalau Nela udah dikasih makan kenyang udah tiap di atas jalan begini. Oh nggak mau makan lagi, Nggak ya, mau. lebih enak lagi. Penanganannya beda ya kalau nila Pak De? Mirip. Kalau sama sih sama, tapi enak Nila. Oh nila gimana? Boleh ini ya, nila kalau, nih. Kalau Nila kan ibaratnya nggak serakus kayak ini. Ya. Misalnya ini pakan habis 1 kintal, dia belum 1 kintal. Lambat lah ya. Iya lambat, agak lambat. Cuman kalau di kolam kayak gini kan dia harus ganti air. Nah kayak gini nih, ini udah waktunya ganti air gitu. Ya kalau tanah nggak usah kan. Nah kalau sampai panen nggak pernah. Kalau kayak misalnya nanti kan saya beli yang segini sama yang segitu, Pak De. Ini yang kedua ya, nanti buat itu. Dimatiin dulu. Nah. Oh, sama aja ya. Sama ngasih makannya sama, tapi kan makannya kenceng yang ini. Kenceng yang itu malahan. Iya. Oh. Makanya Ya, yang kayak lele tadi ya. Jadi dikasih air Iya. semprot-semprot ya, Pak De. Bukan basah kuyup bukan ya. bukan setengah basah lah, asal dia udah mekar gitu kan. Nah, jadi air biasa dikasih tetesan apa tadi MC ya? Molase. Molase berapa elitnya. tetes ya? Kalau saya 1 tutup aqua. 1 tutup aqua untuk 1 liter. Iya. 1 liter di semprotin ke makanannya. Kecil kayak gini tapi kalau ikan udah gede Oh enggak lagi ya. beda lagi. Misalnya ikan udah segini-gini saya setengah gelas sekali nyampur. Molasenya tadi itu. Hmm. Tetap dibasahin terus lah ya. Iya. Pak, untuk ngembangin. Molasenya itu yang dicampur air baru. Kalau saya kan nggak telaten pakai semprotan. Mm-mm. Jadi kalau makan 3 kilo itunya setengah gelas, saya taruh di bak kayak gini, airnya 2 gayung. Blok makan masukin, waduh, udah tinggal ditembung rokok kayak mau apa, biar mekar dulu. 3 kilo masukin itu dulu apa di luar? Di situ Di bak. campur molase itu. Oh, langsung aja kasih air gitu aja Iya. Pak, ya? Atau bertahap itu bisa juga lah ya. Ya rata. kalau saya setiap ngasih makan harus ngeracik kayak gitu. Ini udah kasih makan ya Pak, ya? Wah, Kalau kalau belum ini lihat. bibit enggak kalau pagi. Oh pagi enggak? Ya kalau ada orang beli dikepak muntah. Oh nantilah ya lihat Malam, malam Mas. Ini sore. berarti kalau bibit kayak gini sehari sekali. Kalau penjualan, Iya. karena kalau dikepak kalau orangnya Dadak ya, rumahnya Pak, ya? jauh, kasihan. Dadak. Yang angka matinya kan banyak kalau kita Oke. mabuk. Muntah di kantong plastik kan airnya keruh, Betul. mati pasti. Makanya malam karena orang nggak beli lagi lah bahasanya Nah, ya. Saya tahu betul. tuh. Trik yang banyak juga trik.
Yes, Makanya yes. kadang-kadang kan orang beli bibit sampai rumah mati Ya, kadang-kadang habis dikasih karena- makan. itu kan karena nggak Kenyangan tahu. ya, stres ya Pak ya. Iya. Semua ikan saya nggak, kalau pagi nggak pernah saya kasih makan. Maksudnya kasihan loh, kayak orang Maringge itu kan jauh dari sini udah Oh, berapa iya, kilo Maringge, kosnya. tulang bawang itu kan ngambilnya ke sini juga kan kasihan gitu loh, udah jauh-jauh. Sampai sana mati. Nah, itu. Ya, pengalaman dulu ya Pak ya. Jadi kalau orang Maringge itu sekali ngambil kan 40. Atau pesen dulu ya Mbak. Ya telepon, emang telepon dulu Pak, kepakin ini nanti jam 40 sekian saya ribu. ambil. Mantap.